Ibu hadirin sekalian, koperasi adalah wujud nyata gotong royong dalam konsepsi modern. Jadi jangan berkecil hati bahwa koperasi ini masa lalu. Enggak, koperasi itu masa depan. Karena seluruh dunia banyak sekali koperasi-koperasi maju. Hanya Indonesia saja yang belum memiliki koperasi yang kuat dan tangguh. Karena itu mari kita jadikan koperasi bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan kendaraan menuju masa depan. Tidak lagi dikuasai perusahaan besar, koperasi menjadi sarana berinovasi dan membangun kemandirian bangsa. Khususnya di kawasan transmigrasi, koperasi dapat menjadi pusat penguatan ekonomi lokal untuk mengelola potensi daerah dengan menghadirkan inovasi dan mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan bersama. Hadirin sekalian, koperasi di seluruh dunia contohnya sudah terlalu banyak yang hebat-hebat. Di Jepang ada koperasi namanya Zino, koperasi pertanian di Jepang. Di Korea ada koperasi yang namanya Nonghyuk, itu koperasi pertanian terbesar di Korea Selatan. Di Belanda, Rabobank dan Frisian Flag adalah koperasi. Di New Zealand, produsen penghasil susu terbesar, Fonterra, itu koperasi. Di Prancis, bank terbesar nomor 2 di Prancis, Credit Agricole, juga koperasi. Dan klub favorit bola saya di La Liga Spanyol bernama Barcelona, juga koperasi. Ada yang pendukung Real Madrid gak? Real Madrid juga koperasi. Itu 5 klub utama yang jarang kalah, itu koperasi, bukan perorangan yang punya. Karena nggak ada satupun yang sanggup beli itu klub bola, karena dia harus mendapat persetujuan 150.000 anggota. Jadi jangan main-main dengan koperasi sebenarnya, karena kekuatan bersama ini bisa menghadirkan daya tawar dan kekuatan. Lihat saja Real Madrid sama Barcelona, ada nggak dia prestasinya jatuh? Langsung mau degradasi? Nggak ada, karena begitu kurang modal patungan. Begitu klubnya rugi, patungan lagi. Beli Lionel Messi, beli Neymar. Begitu juga Real Madrid. Makanya karena itu saya bilang ini contoh paling baik untuk koperasi adalah klub di Spanyol. Kebetulan di Spanyol ada koperasi besar yang namanya Mondragon yang jadi percontohan buat kita juga. Itu koperasi terbesar di Spanyol. Karena itu saudara-saudara sekalian, mimpi Pak Presiden adalah hadirnya koperasi-koperasi yang besar di Indonesia. Bayangkan 80.000 koperasi ini adalah 80.000 jaringan distribusi, 80.000 pasar, 80.000 produksi, jalur produksi. Dengan ekosistem yang luar biasa, tentu saja dengan basis teknologi dan digital. Karena yang ingin dicapai dari program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini adalah yang pertama, mendekatkan akses modal ke desa, ke akar rumput. Yang kedua, mendekatkan teknologi ke desa, ke akar rumput. Dan yang ketiga, bagaimana mendukung lahirnya pengusaha-pengusaha, wirausaha, dan pelaku ekonomi di desa, di akar rumput. Jangan sampai orang-orang desa ini cuma suruh kerja aja, yang untung orang-orang kota. Karena terjadi proses ketidakadilan selama ini di desa. Contohnya apa? Orang kota kalau minjem bunga bank itu 8-9%. Orang desa dengan rekentenir dan tengkulak itu 24-36%. Adil nggak saya tanya? Adil nggak ini? Sangat tidak adil. Bayangkan puluhan tahun orang desa, warga desa diperlakukan tidak adil. Karena itu gagasan dan ide Presiden Pak Prabowo untuk mewujudkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah untuk mewujudkan mimpi bersama para pendiri bangsa dan para pahlawan yang telah mendirikan Republik ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita percaya tidak ada artinya kemakmuran tanpa keadilan, karena keadilan bukan hadiah. Justice not charity.
Keadilan adalah perjuangan bersama kita segenap insan bangsa untuk mewujudkan tata ekonomi sosial yang berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.